Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Sasa Utama. Oke, teman-teman. Mungkin di video kali ini memang agak berbeda karena sekarang lagi pakai masker dan pakai hijab seadanya karena eh, ini adalah saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan ke saya mengenai test pack dua garis yang berjauhan. Jadi saya langsung cus, mumpung saya punya waktu luang untuk menjelaskan dan membuat konten, sekalian aja, langsung aja deh, nggak usah pakai panjang lebar, pakai ini langsung aja pakai masker, gitu. Jadi saya nggak pengen pembukaan ini terlalu lama. Sebelumnya saya minta maaf karena baru membuat konten. Sebetulnya saya punya banyak sekali yang perlu dibahas, seperti setelah saya kontrol ke dokter, setelah saya menghabiskan obat Cycloproginova. Tapi mohon maaf saya belum bisa membahasnya sekarang karena sementara ini saya pengen membahas yang ini dulu karena ini sangat banyak sekali yang dikirimkan ke Sasa dan Sasa jadi tertarik sekarang pengen bener-bener jelasin biar nggak ada salah paham lagi. Oke? Nah, jadi Sasa nggak perlu panjang lebar seperti biasanya. Sebelum Sasa jelaskan tentang garis test pack yang berjauhan, seperti biasanya jangan lupa like dan subscribe jika memang video Sasa ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan kita langsung saja ke pembahasan, oke? Oke, kita langsung aja ke gambar yang pertama. Ini adalah test pack yang sudah teman-teman atau bunda-bunda di sana yang sudah kirimkan ke saya, yang menanyakan ke saya tentang hasil test pack ini. Oke, teman-teman, sudah siap ya? Coba diamati baik-baik. Karena mungkin salah satu dari teman-teman juga mengalami hal ini, yang mengira bahwa ini adalah dua garis yang berjauhan. Udah ya? Jadi untuk garis ini saya tunjukkan. Nah, untuk garis yang ini seperti tanda panah ini. Nah, jadi ini seperti ini juga. Ini bukan area garis, teman-teman. Nah, ini adalah plastik di sini. Ini memang merah, tapi di sini ya, untuk garis panah yang saya tunjuk itu masih plastik, teman-teman. Jadi ini adalah garis kontrol. Di sini biasanya letak garis tes. Nah, di sini adalah plastik terakhir. Terus garis merah yang itu adalah bukan garis, dan tidak sedikit bahkan yang membuka plastik tersebut sehingga membentuk garis memang ketika plastik tersebut dibuka. Nah, jadi untuk hal yang seperti ini saya tidak membaca ini dua garis karena dia memang bukan garis. Ketika jadi untuk hasil tes pack yang ini ya, jadi ini adalah valid negatif karena garisnya cuma satu. Kecuali ada juga yang mengira bahwa kok garisnya tiga gitu. Nah, jadi itu bukan garis. Mungkin yang dua itu sudah benar, yang satu dikira garis, yaitu yang ini, yang di dekat max itu. Nah, jadi begini, pengalaman saya setelah membeli test pack seperti itu, kondimen yang ada di dalam max ini sudah sensitif, sangat sensitif sekali. Nah, jadi udah merah duluan biasanya. Coba deh. Nah, jadi di situ kan seperti ada partikel-partikel kristal gitu ya di dalam gundukan. Di situ kan kayak sedikit menggembung toh di dalam max itu. Di bawahnya tulisan max. Nah, jadi itu adalah kondimen yang sensitif sehingga menimbulkan bercak kemerahan. Nah, tidak menutup kemungkinan dong kita logika aja ya. Kenapa di garis, kenapa nggak bisa merah semua? Kenapa nggak putih aja? Atau kenapa kok garisnya merah? Nah, seperti mungkin kalau memang garis itu sudah ditakdirkan biru, mungkin di situ juga muncul kebiruan gitu loh. Dan tidak jarang juga ketika saya tes pack, bahkan merah-merah itu ada di dekatnya si biru-biru itu. Jadi kayak ada keping-pingan gitulah ya. Nah, oke. Jadi udah paham ya mengenai dua garis yang berjauhan seperti ini itu, teman-teman. Ini bukan garis. Saya tekankan lagi, ini bukan garis. Jadi tidak perlu bingung atau tidak perlu chat saya lagi atau nge-DM saya lagi mengenai dua garis yang berjauhan karena saya sudah menjelaskan dengan detail di sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang lain, kasus-kasus yang lainnya. Bukan hanya garis dua yang berjauhan, tapi dua garis, lebih dari dua garis, ataupun garis yang invalid itu seperti apa. Nah, berikut
Berikut contoh test pack-nya. Oke, berikutnya adalah hasil yang seperti ini. Nah, ini adalah kiriman dari bunda-bunda di sana yang mempermasalahkan garis titik ini, atau bukan mempermasalahkan, menanyakan ya, lebih tepatnya, maaf. Jadi di sini ketika seperti ini saya akan selalu menyarankan tes ulang. Karena di sini saya nggak bisa mengatakan itu invalid karena garis yang pasti itu adalah satu dan letaknya pun sudah benar, tidak di area tes, tapi itu benar-benar di area kontrol. Tapi jika memang garisnya itu di tengah, saya juga tidak mengatakan itu invalid. Ketika garis itu, selama garis itu tidak di area tesnya. Ketika memang benar-benar turun, maka saya akan mengatakan itu invalid. Ketika garis itu sudah di tengah ataupun di area kontrol, ya memang itu valid negatif, seperti itu. Jadi untuk hasil yang seperti ini mending tes ulang besoknya dengan cara-cara yang benar. Saya sering sekali ternyata menjelaskan penggunaan cara test pack itu berguna ya, tapi saya memang belum membuat kontennya. Jadi coba perhatikan urinnya jangan terlalu banyak, malamnya jangan banyak minum. Terus tempat yang digunakan harus benar-benar steril, oke? Untuk hasil yang seperti ini sudah dulu, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Next, nah oke, hampir lupa. Ini nih, yang gak jarang banget, yang ternyata di sana itu mereka membuka ya. Alhamdulillah selama saya menggunakan test pack, ketika saya tuh nggak pernah mengira itu garis karena dia di dalam plastik dan saya nggak pernah membukanya seperti ini. Nah, jadi untuk itu kan kondimen yang saya maksud itu adalah ini. Nah, seperti tanda panah itu. Nah, di bagian gundukan terakhir, nah ini adalah plastik sehingga garisnya akan nampak seperti itu. Nah, untuk ketiga test pack ini, meskipun test pack yang paling kanan, nomor 3 dari kiri, itu sedikit ke tengah, saya tetap membacanya valid negatif karena garisnya benar-benar satu, tidak dua, atau tidak benar-benar ke bawah atau di area tesnya, begitu ya. Untuk hasil yang seperti ini, siapapun yang mungkin garisnya ke tengah atau di area kontrol saja, meskipun ada garis yang di max yang mungkin banyak mengira itu garis, itu adalah valid negatif. Saya akan bilang itu invalid ketika garisnya berada di garis tes, begitu ya, paham ya? Kita akan lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, oke, ini adalah gambar selanjutnya. Ini bukan dari klien saya yang barusan atau yang terakhir konsultasi, maksudnya yang terakhir sharing dengan saya, tapi ini gambar yang dulu dan pernah saya share juga di video saya yang sebelumnya. Oke, begini. Untuk test pack yang paling atas, saya juga tidak mengatakan itu invalid ya. Ini adalah positif menurut saya, dua-duanya positif meskipun yang atas. Kenapa? Mungkin banyak yang bertanya, kok yang kontrol lebih pekat gitu kan? Kok yang tes lebih pekat daripada kontrol? Oke. Di panduan test pack itu sendiri, ketika garisnya 2 meskipun garis kontrolnya itu samar, maka itu dikatakan positif. Nah, biasanya kalau saya orang yang awam, saya akan tes kembali besok. Maka dari itu pentingnya kita menggunakan cara kita perlu menggunakan test pack ini dengan benar. Seperti urin jangan terlalu banyak, misal segelas penuh diisi. Terus gelasnya itu harus bersih. Khususkan aja untuk urin, terus ditutup pakai apa, intinya harus kering, jangan kena air, jangan pakai gayung, seperti itu ya. Nah, ketika ternyata besoknya seperti kasus seperti ini saya suruh tes kembali, ternyata hasilnya udah benar-benar bagus ketika menggunakan cara-cara yang benar, seperti malamnya jangan banyak minum, terus tesnya harus di pagi hari bangun tidur, dan urinnya jangan terlalu banyak, pakai alat yang benar, seperti itu. Nah, kemudian begini, ini yang sangat mencengangkan. Saya tidak bisa menyebutkan atau menyertakan isi DM-nya ke saya, tapi ada yang mengatakan begini, ada yang curhat ke saya bahwa ketika mendapatkan test pack seperti yang di atas, seperti ini, dia kebetulan cerita ke temennya, entah katanya temennya itu bidan atau perawat atau seperti apa, katanya jika hasil seperti itu janinnya tidak berkembang. Sumpah saya pengen nangis dong, langsung baca itu tuh saya kayak
aduh kayak gemes banget, kayak pengen nangis karena sejak kapan Tespek itu mengetahui janin tidak berkembang. Maka dari itu, ketika bunda-bunda saya berpesan, ketika udah mengetahui garis Tespek itu samar maupun terang, langsung ke dokter, periksa USG, wajib ya. Jadi tidak ada yang pernah mengetahui kalau oh nanti kalau garis Tespeknya seperti ini, seperti yang di atas ini, itu janinmu nggak akan berkembang lagi dan akan jadi head lagi. Itu kayaknya nggak mungkin, pemirsa, nggak mungkin ya sayang ya. Oke, mungkin di sini gimana nih teman-teman? Teman-teman tertarik nggak kalau saya ini share beberapa kasus-kasus lagi, karena video ini akan terlalu panjang ketika saya menge-share banyak kasus yang ternyata bahkan ada yang lebih dari 2 garis, ada yang pokoknya ada yang aneh-aneh deh. Terus sementara saya akan bahas ini dulu. Coba deh teman-teman tulis komentar di bawah, apa perlu saya membahas tespek-tespek yang aneh-aneh yang pernah dikirimkan ke saya. Nah, teman-teman sampai di sini dulu. Mungkin sampai di sini dulu ya video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga sangat membantu. Mohon maaf jika memang ada kata-kata saya yang menyinggung, tapi serius deh ini saya membuat video ini bukan untuk menyakiti ataupun menyindir ataupun apa, tidak. Ini murni untuk sharing agar kita semua itu smart ya, smart people, biar nggak ketinggalan, biar tahu seperti yang saya ceritakan barusan. Ketika tahu textbook seperti itu, maka dikatakan bahwa akan menjadi head lagi, kan saya sedih banget. Oke, sampai di sini dulu. Saya mohon maaf jika tidak bisa menjelaskan panjang lebar lagi karena videonya nanti akan cukup panjang. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.